Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat yang dimuliakan Allah dimanapun berada, kembali kita melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, masih seputar hikmah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kita sudah menyebutkan bahwasanya sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ada beberapa hikmah yang beliau sebutkan di dalam kitab tersebut. Yang pertama, puasa Syawal adalah untuk menyempurnakan pahala puasa Ramadan. Kemudian puasa Syawal diibaratkan sebagai ba'diyah daripada ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Kemudian puasa Syawal juga menjadi tanda atau salah satu tanda diterimanya ibadah, amalan, kebaikan di dalam bulan Ramadan yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, hikmah yang berikutnya adalah orang yang membiasakan berpuasa setelah bulan Ramadan, termasuk di bulan Syawal ini, menandakan bahwasanya orang itu adalah orang yang bersyukur kepada Rabb-nya, orang yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bersyukur, orang yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, atas kenikmatan dan terutama kesempatan dia telah kembali bertemu, dia kembali bersua dengan bulan Ramadan tahun ini, yang mana dia dapat melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah dan amalan-amalan yang pahalanya, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Nah, pantas rasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang begitu luar biasa yang telah Allah berikan ini. Karena tidak semua kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah beri kesempatan, Allah beri peluang kembali bertemu dengan Ramadan. Kita yang bertemu dengan Ramadan tahun ini tidak ada jaminan kembali bertemu dengan Ramadan tahun depan. Maka sangat wajar kita bersyukur, kita berterima kasih dengan cara melaksanakan amalan-amalan, ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk adalah melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini. Dalam sebuah riwayat, saudaraku yang dimuliakan Allah, pernah Nabi ditanya oleh istri beliau, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Karena Aisyah radhiyallahu anha mendapati beliau mendirikan salat malam atau qiyamul lail dengan waktu yang sangat-sangat lama sekali, sehingga kaki daripada Nabi Muhammad SAW bengkak. Nah, melihat keadaan suaminya seperti itu, maka Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Atakallaf hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau melakukan ini? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan engkau, telah mengampuni kesalahan engkau sekiranya engkau pernah berdosa. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang istri kepada seorang suami, merasa heran. Maka apa jawaban daripada Nabi Muhammad SAW kepada istri tercintanya? Wahai saudara-saudaraku,
Beliau menjawab, afala akunu 'abdan syakura? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur, menjadi hamba yang berterima kasih kepada Rabb-Nya, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, atas kenikmatan, atas keistimewaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, beliau memiliki keistimewaan yang sungguh luar biasa. Beliau berterima kasih dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa melaksanakan qiyamul lail, yaitu mendirikan salat malam, mengisi malam-malam beliau dengan bermunajat, dengan melakukan ibadah, taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur beliau. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah kita pantas dan sangat-sangat pantas kita bersyukur kepada Allah dengan cara berusaha mendekatkan diri kepadanya, yaitu melaksanakan salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini sebagai bentuk terima kasih kita atas anugerah, atas kesempatan, atas peluang, atas kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Selanjutnya yang terakhir, hikmah yang juga disebutkan oleh Imam Ibn Rajab di dalam kitabnya adalah seyogianya ibadah Ramadan yang dilakukan oleh seorang mukmin itu tidak hanya selesai atau sebatas bulan Ramadan saja, tetapi hendaknya berkelanjutan dan berkesinambungan. Dia beribadah, dia taat, dia rajin membaca Al-Quran, setidaknya bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi hendaknya, saudaraku, ini dapat kita pertahankan di bulan-bulan yang lain setelah bulan Ramadan tersebut. Nah, salah satunya adalah melaksanakan puasa sunnah, baik itu di bulan Syawal ini maupun di bulan-bulan seterusnya yang juga memiliki keistimewaan tersendiri dan ibadah-ibadah tersendiri yang dapat kita lakukan yang berbentuk anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, janganlah kita menjadikan bulan Ramadan kemarin hanya momen saja. Artinya kita hanya bersedekah di bulan Ramadan, kita hanya baca Quran di bulan Ramadan, kita hanya salat malam di bulan Ramadan, tetapi setelah bulan Ramadan itu tidak kita lakukan lagi. Sangat disayangkan kalau ini terjadi pada diri kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peluang dan kesempatan kepada kita untuk menjadikan Ramadan tahun ini sebagai bulan imtihan, bulan ujian, bulan latihan, supaya kita dapat lebih baik lagi pada bulan-bulan berikutnya. Imam Asy-Syibli, saudaraku yang dimuliakan Allah, pernah ditanya, manakah yang lebih utama, puasa Sya'ban atau puasa Ramadan? Seseorang bertanya kepada beliau, maka beliau menjawab, hendaklah engkau menjadi hamba Rabbani dan janganlah engkau menjadi hamba Sya'bani. Artinya apa, saudaraku? Hendaklah kita taat itu bukan pada waktu-waktu tertentu saja, bukan pada bulan-bulan tertentu saja, tetapi ketaatan kita itu berkelanjutan. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, itu yang kita usahakan untuk menjaganya. Dan kalau itu menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya di bulan Ramadan saja, tidak hanya di bulan Syawal saja, tetapi seluruh bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan buat kita. Kita mampu menjaga ketaatan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari.
Demikianlah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah-hikmah yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab bagaimana supaya memotivasi kita bersemangat supaya kita dapat melaksanakan ibadah anjuran berpuasa 6 hari bulan Syawal ini dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita sudah berada pada penghujung minggu pertama bulan Syawal, masih ada 3 minggu ke depan. Maka marilah kita berusaha untuk melaksanakannya supaya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala ibadah kita di bulan Ramadan kemarin, kemudian menjadikan kita termasuk orang-orang yang istimewa dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.